Kita masuk ke soal nomor 34 ya. Berdasarkan informasi yang ada yang disajikan dalam tabel ditanya berapa pengeluaran rumah tangga. Nah, ini sebenarnya ya kan saya udah bilang video ini dibuat sebelum kunci jawaban revisi keluar. Em, Kalau menurut saya dia ada kesalahan dalam ini ya, memberikan opsi gitu. Dan jadi pertama-tama kita harus pahami dulu ya, model dari apa perhitungan GDP dengan pendekatan agregat demand itu adalah C plus I plus G plus NX. Ini kalau dia open ekonomi ya. Jadi konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah net ekspor ya. Di mana net ekspor adalah ekspor kurang impor. Oke. Nah, di sini dikasih tahu bahwa pembelanjaan rumah tangga sebesar 250. Nah, ini berarti merujuk pada konsumsi. Lalu investasinya 1.200, pengeluaran pemerintahnya itu sebesar 500, net ekspornya diperoleh dengan cara ekspor kurang impor. Nah, nanti dapat Y-nya adalah 350. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah kita mengenal yang namanya disposable income, yaitu Y dikurang T. Nah, kita udah dapat Y-nya 350, nah kita tinggal kurangkan dengan T. Nah, memang di soal ada dua informasi pajak ya. Ada pajak perusahaan, ada pajak individu. Nah, tetapi T yang dimaksud adalah T pajak individu gitu. Karena disposable income ini merujuk pada income individu yang nantinya dialokasikan untuk konsumsi tambah saving ya. Di mana disposable income adalah income yang dia peroleh dikurangi dipotong dengan pajak gitu. Nah, berarti informasi pajak yang kita gunakan cukup yang 15, yang 30 nggak perlu kita gunakan. Sehingga YD adalah Y kurang T atau 350 dikurang 15. Hasil yang kita dapatkan adalah 335. Nah, sedangkan disposable income YD itu adalah konsumsi tambah saving. Ya. Konsumsinya ini yang mau kita cari, savingnya dikasih tahu sebesar 90 ya. Sebenarnya tabungan ini juga bisa merujuk pada tabungan ini ya, bisa merujuk pada tabungan nasional. Nah, tetapi saya asumsikan ini tabungannya tabungan privat ya, karena kalau tabungan nasional rumusnya adalah T min G. Nah, di sini nggak ada informasi pajak gitu ya. Kalaupun tabungan nasional ini rumusnya adalah Y min C min G ya. Nah, intinya ini saya asumsikan tabungan privat. Nah, yang jelas kalau kalian asumsikan ini tabungan nasional, tetap hasilnya nggak ada, jawabannya nggak ada gitu ya. Jadi saya pikir ini tabungan private ini. Oke. Nah, tabungan private-nya 90. Nah, tapi coba teman-teman bisa coba kerjakan asumsikan 90 ini adalah tabungan nasional, gimana hasilnya ya. Jadi 90 ini dibikin jadi Y min C min G gitu ya. Terus G-nya itu kan sebesar 500, berarti Y min C adalah 590. Nah, berarti kita pakai dapat Y-nya 350. Nah, ini nggak masuk akal nih. Masa konsumsi negatif kan? 350 kurang C sama dengan 590. Kan nggak mungkin C negatif. Jadi, saya setuju ini tabungan private ini ya, 90. Nah, jadi dapat kan YD sama dengan C plus S. Nah, kita udah tahu disposable income-nya 335. Konsumsinya yang mau kita cari, savingnya sebesar 90. Sehingga dapat konsumsinya itu sebesar 245. Nah, di kunci jawaban adalah B, di mana B itu adalah 2450. Nah, saya curiga ini dia kelebihan 01. Ya. Jadi banyak ya soal apa? Jawaban yang maksudnya soal yang jawabannya tidak ada, baik yang dicurigai typo ataupun memang gagal konsep. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau di ujian kalian jawab yang B, nah tetapi nanti kalau kalau masa penyanggahan ya ini harus disanggah. Yang benar jawabannya adalah 245, bukan 2450. Oke, tetapi kalau di ujian kalian pilih yang paling mendekati yaitu opsi B. Ya, yang penting kalian udah tahu rumus agregat demand, Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Lalu disposable income itu pertama-tama income-nya dikurang pajak, lalu disposable income ini dialokasikan untuk consumption tambah saving. Nah, jadi ada 3 rumus ini. Kalau kalian sudah ketahui, pasti kalian bisa mencari nilai-nilai yang ditanya ya. Kebetulan di sini yang ditanya pengeluaran rumah tangga. Ya, pengeluaran rumah tangga itu sama dengan consumption. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada yang bingung juga ya. Loh kan di sini bukankah konsumsi di soal ditanya konsumsi itu 250 gitu. Nah, memang di sini ada paradoks ya. Karena mungkin saja consumption di sini adalah consumption expenditure. Sedangkan yang ditanya mungkin ini konsumsinya ada unsur-unsur lain sehingga nilainya bisa 250. Tapi kalau kita perhitungkan ternyata ininya konsumsinya 245. Nah, memang ini secara konseptual agak aneh juga sih ya.
Mungkin aja pembelanjaan rumah tangga ini ada unsur-unsur di luar C ya. Seperti itu. Oke. Tapi kita tetap mengerjakan soal kayak gini, saya asumsikan 250 ini sebagai C. Memang yang nomor 34 agak membingungkan sih. Nanti kalau ada di keluar di ujian ya nggak apa-apa lah. Kalau kalian salah satu soal, masih bisa benar banyak yang lain ya. Oke. Tapi ya setidaknya ini yang bisa saya ajarkan ke kalian untuk cara mengerjakan soal nomor 34, oke? Karena di edisi sebelumnya juga memang banyak soal-soal yang nggak jelas, oke? Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.